Kan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, agar firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami, bahkan juga menambahkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga umat Tuhan di tempat ini, baik dari yang mendengarkan secara online, juga Tuhan berkati, mau juga onsite, Tuhan juga akan memberkati kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Insinyur Hari Saragi yang sudah mengundang kembali. Dan hari ini kita akan belajar dari perumpamaan tentang talenta. Ya, Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Kita akan membaca bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ke ganjil ya. Dan sampai ayat yang ke-30 kita berhenti. Lembaga Alkitab memberikan judul perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut ketentuannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan pertemuan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah pemberian Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya kembaliku aku menerimanya setelah dikembalikan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, sudah sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan bahkan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talenta itu diartikan sebagai berikut. Yang pertama, talenta adalah kemampuan, ya, kecakapan atau pembawaan bakat sejak lahir yang dimiliki seseorang yang diberikan Tuhan secara berbeda-beda untuk berkarya dalam hidup. Hal yang kedua adalah talenta itu kombinasi antara suatu kemampuan dan bakat alami yang bisa dikembangkan menjadi suatu keterampilan yang bisa berkiprah dalam luar negeri maupun di dalam negeri. Contohnya itu ada kesenian tari, ya. Seorang penari dia bisa mengembangkannya sampai dia terkenal di luar negeri, sampai itu menjadi profesinya sebagai seorang penari. Salah satunya adalah saya sebutkan namanya itu Begawan Indonesia. Dia begawan seni tari yang luar biasa, namanya Bagong Kusudiarja, ya. Ini ayahnya Butet Kartarajasa, dia ayahnya. Jadi seluruh keluarganya Pak Bagong ini sudah almarhum ya sekarang. Dia itu punya keterampilan seni tari yang luar biasa. Dia kembangkan seluruhnya, baik dirinya maupun juga anak-anaknya sampai hari ini. Cucu-cucunya pun juga terlibat di dalam karya seni yang luar biasa. Dan Pak Bagong ini, almarhum ini, dia sudah melanglang buana. Pernah menciptakan tarian sampai 200 tarian. Luar biasa. Dia sudah mendirikan studio di mana-mana ya. Jadi terkenal seni tari. Dia bukan hanya berkiprah di tarian, tapi juga sebagai koreografer, aktor. Ya, dia juga melukis. Jadi ini banyak sekali. Dia pernah sekolah di Connecticut di Amerika, yaitu Connecticut College School of the Dance and Studio Martha Graham. Itu sekitar tahun 54 sampai 56. Jadi Pak Bagong ini tahun itu bukan hanya dirinya bukan orang kaya, tapi dia bagaimana menggali itu, ya. Jadi dia ada kerjasama dengan pemerintah, semuanya bisa menampilkan diri yang luar biasa. Sampai menggali ya. Jadi setiap potensi yang ada di dalam diri kita itu bisa digali. Bisa diambil, dieksplor. Sampai dia terkenal. Sampai dia menciptakan banyak tarian. Ada tarian tentang kelahiran Isa Al-Masih dia ciptakan. Juga kebangkitan Yesus Kristus itu juga dia ciptakan. Banyak hal lagi ya. Jadi talenta ini bisa kita gali Bapak Ibu. Dan hari ini kita juga melihat talenta sebetulnya adalah juga bisa sebagai alat ukuran timbangan. Setara dengan 34 kilo. Ya, setara juga dengan 6.000 sampai 10.000 dinar. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya. Itu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang baru kita baca. Ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama adalah hubungan kerajaan sorga, ya, sama seperti seorang tuan yang mau bepergian yang memberikan talenta kepada 3 hambanya, ya, sebelum dia pergi. Coba kita lihat next ya. Yang berikut ya. Itu ada di dalam ayat 14 sampai 18 ya. Perumpamaan talenta ini mengajarkan pentingnya menggunakan talenta ya dan sumber daya yang telah diberikan Yesus dengan bijak dan bertanggung jawab. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang memberikan talenta kepada 3 orang hambanya sebelum dia pergi. Tuhan itu ya memberikan menurut kesanggupan. Jadi dia memberikannya sesuai dengan kesanggupan. Ada yang 5 talenta, hamba yang pertama. Hamba yang kedua yaitu 2 talenta.
Dan hamba yang ketiga 1 talenta. Ya, di situ ada kalau di fokus itu di layar bisa muncul dan diberikanlah kepada mereka ini. Jadi tuannya itu pada kata kunci yang paling tepat harus digarisbawahi adalah tuannya tahu, tuannya mengenal hamba-hambanya ini. Dia berikan sesuai dengan kesanggupan. Ya, jadi tidak ada yang akan berkelit. Aduh, gara-gara saya diberikan 1 sih, makanya saya tidak mau mengembangkannya. Tidak, ya. Jadi tuannya tahu, dia sanggup mengerjakannya. Lalu kita melihat lebih jauh lagi Bapak Ibu, di dalam pemberian uang atau talenta ini, setelah tuan itu kembali, dia meminta pertanggungjawaban kepada ketiga hambanya dan memberikan pujian kepada 2 hambanya yang telah menggunakan talenta itu dengan bijak, ya, sehingga berhasil memperoleh keuntungan. Itu ada di dalam ayat 19 sampai 20. Sang tuan memanggil hamba yang pertama. Dikatakan begini, dia beri 5, lalu dapatnya berapa hasilnya? 5 lagi jadi 10. Berapa persen itu dia untung? 100%, betul. Kemudian hamba yang kedua juga begitu, diberikan 2, dapat lagi 2. Berarti untungnya 100%. Di dalam New American Standard Bible itu diterjemahkan ada satu kata yang sangat bagus, immediately, ya, itu kata dengan segera. Jadi 2 orang hamba ini betul-betul segera, ketika dikasih 5 dia segera mengerjakannya, dia segera bekerja, work, ya. Ada kata juga ergasomai, diterjemahkan sebagai dia bekerja, dia mengerjakan, langsung dia kerjakan. Jadi di dalam Alkitab tadi dikatakan ketika dikasih 5 dia langsung menjalankan uang itu, diputar, dikelola, ya. Kalau ibaratnya bisa beli 5 ekor ayam, 1 ekor bisa dipotong 10 itu bisa jadi berapa duit gitu ya. Jadi dia pandai, ya, ini pandai sekali. Namun hamba yang ketiga ini, aduh, waktu saya baca kenapa dia melakukan hal yang kurang baik, ya. Dikasih 1, dia sembunyiin, dia gali itu tanah, masukin itu uangnya ke dalam lubang. Wah, bagi saya bilang ini orang bodoh banget, ya, bodoh banget ini. Dikasih modal dia tidak jalankan. Lalu kita melihat lagi, ya Bapak Ibu, di dalam 2 hamba ini yang sudah berhasil 100%, tapi yang 1 ini gagal, ya. Dia menganggap yang berikut adalah hal yang ketiga. Ada tanda yang disebutkan oleh di dalam Alkitab itu, Yesus memberikan perumpamaan ini bahwa tanda hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu garis bawahi. Disandingkan dengan kata setia dalam perkara kecil dan diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Ya, jadi hambaku yang baik dan setia itu disandingkan dengan kata hambaku yang setia di dalam perkara kecil dan setia di dalam tanggung jawab besar. Itu ya di dalam ayat 21 sampai 23. Setelah pulang kembali sang tuan kemudian mengadakan perhitungan. Dia hitung ini kesetiaan hamba-hambanya. Ini perumpamaan talenta itu bukan soal uang. Tapi yang dilihat adalah tanda tentang kesetiaan. Bapak Ibu, di dalam pelayanan kita kesetiaan itu sangat penting, ya. Jangan kalau ada masalah sedikit tidak setia, kabur. Wah, itu tidak mau, ya. Itu bukan pelayan Tuhan. Jadi perumpamaan ini di dalam talenta ini mau mengajar tentang kesetiaan. Bagaimana hamba yang diberikan 5 menjadi 10, yang diberikan 2 jadi 4, yang diberikan 1 malah di dalam lubang dia taruh. Ya, jadi ini merupakan tandanya adalah hamba yang tidak baik. Ya, lalu kita lihat lagi, ya, hal tanda yang berikut adalah hamba yang jahat dan malas. Alkitab mencatat sangat cermat sekali, yaitu tanda yang jahat, hamba yang jahat, hamba yang malas,
Hamba yang membenarkan dirinya sendiri itu di dalam ayat 24 sampai 26. Dalam perumpamaan tentang talenta ini, Yesus menceritakan tentang seorang hamba yang menerima 1 talenta dari tuannya. Hamba ini tidak menggunakannya, ya. Jadi dia tidak bijak, tetapi dia sembunyikan dalam tanah. Lalu kita melihat ada bahasa apa yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Sang hamba yang ketiga ini dia mengatakan tuannya itu kejam. Itu ada bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani itu skleros. Skleros itu adalah sangat keras itu tuannya. Sangat kejam, betul-betul mau memaksa begitu ya. Itu skleros. Tapi kita lihat karena dia dikatakan dia menuai di tempat di mana Tuhan itu tidak menabur dan memungut dari tempat di mana dia tidak menanam. Bapak Ibu coba perhatikan lagi. Padahal kemampuannya mengelola itu 1 talenta ya. Tuannya itu tahu dia hanya sanggup 1. Makanya diberikan 1. Kamu kelola dulu 1 itu. Ya, baru akan ditambahkan. Tapi dia tidak. Dia masuk ke dalam tanah itu. Uangnya itu ya. Lalu kita perhatikan. Ada kata jahat ya. Kata jahat ini dalam bahasa aslinya itu ponere. Ingat ya. Coba apa? Ponere. Jahat. Lalu kata malas itu dipakai kata oknere. Jadi malas itu oknere. Jahat itu ponere. Jadi kalau ketemu orang yang jahat, oh ini ponere. Kalau orang yang malas, apa? Oknere ya. Jadi ketahuan ini hamba yang tidak mengerjakan itu adalah hamba yang jahat dan hamba yang malas. Ponere dan oknere. Jadi ketahuan ya, kita bisa bahasa-bahasa itu kita bisa gunakan sehari-hari. Kalau saya ketemu anak saya yang malas, ini, ponere ini. Ya, kalau jahat ya, tapi kalau malas itu oknere. Wah, itu sudah tambahan lagi bahasa. Saudara, ini merupakan satu hal yang sangat besar. Kalau kita malas itu hasilnya apa? 0. Hasilnya apa? Enggak menghasilkan laba. Ya, jangan marah kalau misalnya ada orang kaya tambah kaya. Kenapa? Karena dia rajin. Dia langsung mengelolanya. Yang dikasih 5, dia kelola baik-baik. Ya, dia hitung baik-baik. Dia rencanakan gitu ya. Jadi jangan marah kalau ada banyak orang kaya diberikan Tuhan tambah lagi kekayaannya. Karena dia rajin. Jangan marah kalau engkau masih miskin sampai hari ini karena engkau malas. Itu dia. Ya, betul? Betul. Coba Bapak Ibu, orang yang kaya jangan dipikir dia itu dia mau kekayaannya itu ya. Tapi dia itu bagaimana bisa menjadi berkat. Coba itu pernah saudara pikir itu BCA itu berapa banyak itu? Oh, banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke banyak cabangnya bukan? Ya, itu Tuhan kasih kepada bos itu, dia betul-betul jadi orang kaya itu bisa memberkati banyak orang. Betul gak? Iya, dari hidupnya itu dia bisa memberkati. Banyak menampung karyawan, betul? Ya, dari Sabang Merauke itu banyak menampung para pekerja. Saudara, hidup kalau talenta kita dikembangkan itu bisa berguna. Benar-benar berguna. Apa yang tanda talenta kita sudah berguna dalam hidup ini? Apa? Ada yang bisa nyanyi, kembangkan nyanyi. Ada yang bisa jadi chef ya. Saya baru ketemu itu chef satu, siapa namanya? Chef Thomas Lau. Thomas Lau itu ada di YouTube itu ya. Ya, Thomas Lau. Itu dia masih muda. Tapi dia sudah kembangkan itu, dia gali itu, dia punya talentanya. Dia jual kue bolu-boluan macam-macam. Pesanan terlalu banyak, nastar segala macam dia bikin, laki-laki padahal. Ya, tapi dia ahli, dia kembangkan, dia sampai sekarang bikin buku. Ya, dia bukukan bagaimana cara membuat bolu yang baik, masak yang enak, ya.
Jadi itu bisa dipelajari Bapak Ibu, bisa dikembangkan. Jadi tolong cari anak-anakmu yang ada di rumahmu, gali itu dia punya talenta itu. Explore, keluarkan semua itu. Ya, sebagai orang tua kita wajib bertanggung jawab. Lalu hal yang terakhir nih, tanda hamba yang tidak berguna. Ini sangat itu di dalam ayat 27 sampai 30. Itu cerita perumpamaan tentang talenta ini adalah dikaitkan dengan penghakiman Tuhan yang akan datang. Itu pada hamba yang tidak berguna. Bapak Ibu, kita sudah diberikan talenta masing-masing. Kalau kita tidak berguna, Tuhan campakkan kemana? Neraka. Ya, itu di dalam ayat 27 sampai 30. Makanya cerita perumpamaan ini tidak bisa dianggap remeh. Tidak bisa dianggap ringan karena di situ tersimpan ya banyak hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Mengeksplor diri. Lalu makna perumpamaan talenta yang ketiga yaitu hamba yang tidak berguna, hamba yang tidak berbuah, hamba yang tidak menghasilkan apa-apa karena tidak bertanggung jawab, ya. Dikasih satu malah digali lubang dia taruh. Wah, itu tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak mau kita tidak bertanggung jawab. Tuhan mau kita mempercayakan apa yang dipercayakan Tuhan itu baik waktu, tenaga, ya, kemampuan, kesempatan itu kita berikan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah umur, sudah tahu bagaimana punya kemampuan diri dan bakat itu ya. Masih ada yang mau menggali silahkan ya. Karena itu diberikan kesempatan kepada kita. Lalu kita lanjutkan lagi. Di masa yang mendatang itu tergantung apa yang kita miliki saat ini ya. Kedudukan warisan di sorga itu sebanding dengan pengabdian dan kesetiaan kita. Kita akan menuai nanti saatnya kelak di sorga. Dengan kesetiaan kita di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, itu kita akan menuainya. Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk dikerjakan ya dengan baik. Oleh sebab itu setiap orang memiliki bagiannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama ya. Ibu Odi mungkin punya kelebihan talentanya apa? Tahu ya, Pak Thomas, Pak Saragi, ya, Ibu dan yang lainnya semuanya punya talenta ya. Lalu kita refleksiin diri ya. Bagaimana kita menggunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Sudahkah talenta itu betul-betul kita gali dan kita menjadi berkat bagi banyak orang? Lalu yang kedua, hal kedua refleksi bagi kita adalah apakah kita menggunakan talenta itu dengan bijak dan menghasilkan laba dan menjadi berkat? Atau kita menyembunyikannya, ya kita sembunyiin talenta kita supaya orang lain tidak tahu, supaya tidak menjadi berkat. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus menggunakan talenta kita dengan bijak. Hal yang ketiga adalah apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkan diri kita saat kita tidak menggunakan talenta itu. Saudara, itu hal yang sangat Tuhan minta nanti. Saatnya kelak. Tuhan minta untuk dipertanggungjawabkan. Saudara, Bapak Ibu, kiranya kita semua mendapatkan berkat dari berita firman pada hari ini. Selamat menjalani tugas pelayanan kita masing-masing yang dipercayakan pada Tuhan. Bila kita berbuah dari talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, seberapapun yang ada di dalam diri kami, Tuhan sudah memberikan karunia baik bakat maupun talenta-talenta itu. Biarlah kami sungguh-sungguh mempergunakan talenta itu dengan sebijaksana mungkin dan bahkan kiranya
talenta itu boleh dipersembahkan kepada Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, semakin hari semakin diberkati Tuhan, menggali talenta-talenta setiap daripada umat Tuhan yang sudah dipercayakan. Sehingga umat Tuhan ini semakin berkembang dan bertumbuh. Berkati hambamu, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi yang membina, menggembalakan semua umat Tuhan di tempat ini bersama dengan Ibu. Biarlah Tuhan pimpin dan Tuhan sertai bersama dengan para majelis yang ada. Biarlah anugerah Tuhan turun ke atas mereka, berkat Tuhan turun ke atas mereka, sehingga jemaat Tuhan boleh berbahagia karena dipimpin oleh gembala yang bijaksana. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.